Salawat ma'assalam, semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya, baik yang sunnah serta yang wajibnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati, yang saya muliakan, seperti biasa tidak ada niatan menggurui sedikit pun sama sekali. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, yang kiranya yang tidak baik, tidak sopan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kajian minggu kemarin, yaitu kita berada atau kita pada cabang iman yang ke-70. Yang ke-70 ya. Kemarin itu yang ke-70 yaitu tentang sabar ya. Kemarin kan ya. Jadi pada malam minggu kemarin yaitu cabang iman yang ke-70 yaitu sabar ala ta'at hatta yu'addiha. Ya ulang ya. Yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan sehingga selesai dari menjalankan ketaatan tersebut. Mana diantaranya adalah yang pastinya segala kebaikan, ketaatan ya, itu pastinya berat dilakukan. Siapa sih orang yang paling rajin sholatnya? Siapa sih orang yang paling rajin zikirnya? Siapa sih orang yang paling rajin taklimnya? Mungkin di antara 100 orang cuma ada 1 atau 2 orang. Selebihnya termasuk saya di dalamnya, dalam melakukan ketaatan itu berat kalau tidak dipaksakan. Walaupun berat, kita mesti sabar dalam menjalani ketaatan. Artinya berat bangun malam ya, kita sabar tuh, kita jalani, kita lakoni ya. Walaupun istilahnya berat bangunnya, mesti ke kamar mandi, cuci muka gitu kan, wudu, sholat walau 2 rakaat, berat dijalani hatta yu'addiha, sehingga selesai dari mengerjakan ketaatan tersebut dijalani. Ngaji sama modelnya, kalau nggak dipaksain mah ya begitu-begitu aja. Karena ketaatan bagi saya khususnya ya, mungkin bagi semua juga, dalam kebaikan, dalam ketaatan itu berat kalau tidak dipaksain mah, kalau tidak dijalani mah, mungkin ya kita nggak bisa hadir di majlis-majlis ilmu, nggak bisa hadir di masjid, nggak bisa hadir di musola. Tadi mesti dipaksain, walaupun berat tapi tetap dilakonan gitu, tetap dilakoni hatta yu'adiha, sehingga usai daripada menjalankan ketaatan tersebut. Contoh semisal kerja ya, pastinya kan lama-lama juga ada bosannya, betul tidak? Berangkat pagi, pulang sore, kadang malam ya kan. Cuman gitu, cuman di dalamnya ya ada sesuatu yang kita harapkan, mau tidak mau, walaupun berat, terasa hujan kadang, tapi dipaksain, betul tidak? Dijalani, dilakoni, sambil sabar, dinikmati. Apa hasil daripada sabar? Mungkin punya rumah, punya istilahnya kendaraan, ya nafkah tercukupi, hasil daripada sabar. Itu sama modelnya kayak ketaatan. Ya sekarang nggak kerasa, ya insya Allah nanti suatu saat mungkin di alam, bukan mungkin, insya Allah ya di alam akhirat
atau di alam barzah sebelumnya, itu di alam kubur, insya Allah ketemu. Itu hasil daripada tadi sabar menjalani ketaatan. Karena memang dunia tempat usaha, baik usaha untuk menghasilkan perkara dunia, terlebih lagi untuk menghasilkan perkara akhirat. Kalau kita tidak mengusahakan nih, baik urusan dunia ataupun usaha kita nggak punya apa-apa, itu nggak bakal punya apa-apa. Karena justru nantinya kita akan terhina, ya. Kalau di dunia saya sering sampaikan, wasilahnya banyak. Itu ada teman, ada saudara, ada kawan, ada tetangga. Insya Allah untuk makan-makan mah ada lah. Tapi kalau di alam akhirat itu sesuai daripada apa yang kita usahakan waktu di alam dunia. Di alam akhirat tidak ada beramal. Karena alam akhirat itu adalah tempat ganjaran daripada amal perbuatan yang di dunia kita lakukan gitu. Oleh karenanya semaksimal mungkin selagi kita dikasih sehat walafiat, alhamdulillah panjang umur, mari kita nabung nih di alam dunia ini untuk bekal kita di alam akhirat. Ya syukur-syukur kalau seandainya baik keluarga, kita punya teman-teman yang soleh, selalu memberikan syafaat dengan doanya, dengan sedekahnya untuk kita. Kalau tidak, ya kita akan menjadi orang yang rugi. Oleh karenanya tadi, walaupun berat dalam melaksanakan taat, maka tetap jalani, lakoni itu hatta yu'adiyah, sehingga selesai daripada ketaatan tersebut. Gitu. Contoh sederhana, mengerjakan sholat isya. Itu sholat isya paling berat kalau sudah di rumah. Males. Biasanya nanti sampai ke jam 12 belum sholat isya. Pas mau sholat isya udah ngantuk duluan, akhirnya tepar. Isya enggak, subuh kelewatan. Ini semakin dinanti-nantikan akan semakin berat dilakukan. Coba kalau kita udah melakukan ketaatan, itu udah luas kayaknya dunia itu terasa. Ya walaupun berat dipaksain, coba itu akan terasanya beda, gitu ya. Itu diantaranya yang pertama, sabar dalam menjalani taat. Walaupun berat, tetap dilakukan, jalani. Insya Allah ya hasilnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sama seperti tadi, kita sabar dalam mencari nafkah, mencari rezeki gitu ya, untuk diri kita dan keluarga. Walaupun capek, kadang panas, hujan, kita jalani, kita sabarin, tapi hasilnya kan alhamdulillah ya, istilahnya nafkah tercukupi. Yang punya rumah alhamdulillah, kendaraan juga kan istilahnya mungkin ada yang punya mobil dan lain sebagainya. Itu buat apa? Hasil daripada sabar itu. Kalau tidak hasil daripada sabar, ya mungkin tidak akan memiliki itu secara zahirnya ya. Itu diantaranya tuh. Jadi kita mesti, walaupun berat terasa dalam ketaatan, maka yuk kita jalani, kita lakoni, karena manfaatnya bukan untuk orang lain, akan melainkan untuk diri kita sendiri. Doanya Allahumma paksain gitu ya. Bismillah, Allahumma paksain jalan gitu. Ya Allah, Allahumma paksain jalan ya. Mau ke musola ke masjid, mau ke majelis, mumpung masih enteng badan. Kalau udah sakit-sakitan mah kadang boro-boro, jangankan ke musola atau ke masjid atau ke majelis ilmu, kadang kita pengen ke depan rumah aja udah susah. Terkadang jangankan untuk menjalankan ibadah sunnah yang wajib juga banyak terbengkalai gitu. Ya. Sekali lagi tadi tidak ada niatan menggurui ya. Ini sebatas merasa juga membacakan usikum wa nasibit taqwa. Juga diantaranya itu sabar dalam musibah dunia, sabar anil maksiat. Hati mah pengen maksiat, hatta la yaqa fiha ya, sehingga tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Umpama hati kita mah pengen
melakukan maksiat, nafsu kita mah pengen melakukan maksiat nih, cuma ditahan-tahan oleh diri kita, itu sabar namanya, ya, sehingga nggak jadi kita melakukan maksiat gitu. Sesuatu yang sifatnya dosa maksiat itu, ya, nyabarin itu. Nah, itu diantaranya itulah ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan juga dalam menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sudah dibahas mengenai tentang kesabaran-kesabaran sesuai daripada sesuatu yang dilakukan. Jadi definisi sabar itu luas, tergantung daripada sesuatu yang dilakukan. Sebagaimana dalam peperangan kita berani ini, itu sudah disebut sabar dalam peperangan gitu ya. Jadi maknanya sangat luas. Wasubatul hadiyatu wasyab'una, dan cabang iman yang ke-76 yaitu adalah az-zuhdu, juhud. Sawal ya. Kerjaan ulama nih, yang orang-orang salafus saleh sama ngaji ya. Jadi cabang iman yang ke-61 az-zuhdu yaitu adalah juhud. Wa huwal iktisaru ala qadril hajati mimma tuyukinahiluhu. Wa huwa juhud. Juhud ialah membatasi kadar kebutuhan mimma tuyukinahiluhu, dengan sesuatu yang diyakini kehalalannya. Wa hadza juhudul arifin, dan ini adalah bentuk juhudnya orang-orang arif, orang-orang yang bijak. Di mana orang-orang arif, orang-orang yang bijak, yaitu mereka membatasi kadar kebutuhan mereka ya dengan sesuatu yang diyakini kehalalannya saja ya. Kalau tidak halal mah, benar-benar tidak halal mah tidak mau. Itu juhudnya orang-orang yang arif. Wa huwal muradu huna, dan inilah yang dimaksud syair di atas pada kitab ini, yang syairnya yang pada minggu kemarin sudah dikaji. Wa amazzuhdu fil harami fa wajibun amun ala jami'in nas. Adapun juhud fil harami pada barang yang haram, fa wajibun maka itu hukumnya wajib. Amun kewajiban yang umum yang merata ala jami'in nasi bagi seluruh manusia. Juhud berarti memiliki sikap hati yang tidak bergantung pada kesenangan dunia, tidak terikat pada harta dan kedudukan, serta senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, definisi juhud. Jadi lebih mengutamakan kenikmatan dunia tinimang lebih mengutamakan kenikmatan akhirat tinimang kenikmatan dunia. Jadi lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia yang sifatnya sementara ya. Jadi sikap juhud yang tadi itu bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi bagaimana hati tidak dikuasai oleh urusan dunia sehingga bisa menjalankan kehidupan dunia dengan tujuan akhirat. Gitu. Bisa enggak sih? Gitu. Kalau bahasa di kitab itu ya, bisa enggak sih dunia ini hanya sebatas di tangan saja, tidak masuk ke hati? Nah, kalau kata Said Abdul Al-Haddad itu ya. Jadi perkara dunia itu di tangan saja, di hati mah cukup akhirat. Tapi kalau saya pribadi akhirnya justru mah itu tadi, hati penuh dengan rasa cinta dunia, akhirat mah di tangan itu. Oleh karenanya mah kita tadi dunia kagak dapat, akhirat banyak ketinggalan. Masyaallah ya. Jadi jangan salah mengartikan
bukan apa demikian juhud itu apa untuk menjadikan kita orang yang fakir, yang tidak punya apa-apa, yang ujung-ujungnya nantinya adalah kita mengemis dan sebagainya. Tidak, justru itu tadi, kita merasa cukup dengan apa yang ada, tidak ketergantungan hati kita ini pada harta kedudukan, ya, serta di mana kita senantiasa mengutamakan kehidupan akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mencari dunia itu adalah untuk menjembatani perkara akhirat, gitu. Masyaallah ya. Wakila zuhdu tafrikul majmu'. Dikatakan oleh satu pendapat zuhud itu adalah tafrikul majmu', yaitu memisahkan sesuatu yang terkumpul. Watarku talabil mafqud, ya, dan tidak mencari sesuatu yang tidak ada, dan mendahulukan memprioritaskan orang lain atas dirinya ketika ada makanan pokok. Jadi lebih mementingkan orang lain daripada atau tiniman dirinya sendiri. Ini lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia itu jadi orang yang tidak punya apa-apa, tidak gitu. Artinya benar-benar mengedepankan urusan akhirat. Itu kayak istilahnya, ya mohon maaf, hujan petir, hujan gede, banyak petir lagi di pagi hari, kita tetap berangkat kerja, ya kan? Kita kejar tuh, ya, untuk urusan dunia, yang urusan dunia kita dan urusan keluarga. Untuk menghasilkan itu saja kita mesti hujan-hujanan, mesti panas-panasan dan lain sebagainya, capek, susah untuk mendapatkan haliah itu, ya. Justru kita dalam urusan akhirat itu harus lebih daripada itu. Urusan dunia saja yang dianggapnya sepele, ya, oleh agama, susahnya luar biasa, apalagi perkara akhirat, gitu loh. Makanya kalau tidak diniatkan untuk perkara akhirat, ibadah di dalamnya rugi, hanya sebatas mencari buat isi perut doang mah. Makanya niatkan dalam usaha kita ini untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, itu, dan untuk menjembatani perkara akhirat. Kalau seandainya kan kita tidak memiliki duniawi, apalagi di zaman sekarang gitu ya, serba mahal dan lain sebagainya gitu. Tapi bukan berarti kadang-kadang orang suka salah ngertiin, ya, salah memahami ketika ada ustadz, ada kiai menyampaikan dengan apa, jangan cinta dunia, tangkapannya itu apa, berarti suruh miskin gitu, ya. Padahal kiainya pakai punya apa, mobilnya Pajero misalkan, tapi ceramahnya jangan cinta dunia. Maksud dalam artian, jadi hati kita itu jangan lebih kepada mencintai dunia hingga melupakan perkara akhir. Kalau dunia mah tidak dicela, ya, tidak dicela. Bahkan mau istilahnya sealam dunia, kayak seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, orang yang paling kaya itu jadi masalah. Cuman yang dicela itu cintanya, karena kalau sudah cinta dunia, kebanyakannya itu lupa akhirat, ya. Kebanyakan itu ninggalin perkara-perkara, ya, urusan akhirat gitu. Kalau di kitab tasawuf mah itu, ya, ada kalimat begini di kitab Bajali Susaniyah, ya. Jadi kenapa kita ini suka meninggalkan sholat malam? Kalau kita tasawuf itu bilang, di situ jawabannya karena di hati kita ini melekat akan cinta terhadap dunia. Dan begitu pun juga makanan yang kita makan banyak daripada perkara yang tidak baiknya. Wow, Masya Allah, luar biasa ya, Masya Allah. Dan juga diantaranya dosa-dosa kita yang menghalangi itu untuk ibadah di malam hari. Masya Allah. Saya semua tuh dunia kagak gablek, cintanya luar biasa. Jadi jangan sampai konyol.
Gitu. Karena ngaji ya untuk kita juga. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berkata, wa zuhdu, wa Imam Al-Ghazali madhab sufi ini, ya, madhab ulama ahli tasawuf. Az-zuhdu, yuhud adalah engkau meninggalkan dunia karena engkau tahu akan kehinaan dunia jika dibandingkan dengan keindahan akhirat. Jadi orang lebih mengutamakan urusan akhirat. Makanya kalau kita mentafakuri sejenak, ya, bukan berarti tadi saya bilang kita untuk jadi orang miskin, tidak. Jadi lebih kita merenung, ya, mana merenung akan perjalanan seseorang. Kita ngikutin almarhumah, kita di belakang ngikutin. Terus kita liatin pas waktu pemakamannya, kita liatin, kita perhatiin, ini orang punya istri, ini orang punya anak, ini orang punya harta, ya. Tapi setelah meninggalnya seperti ini, ya, gitu. Yang tadinya tidur di sofa, dia ditidurkan di hamparan tanah, ya. Terusnya yang bajunya mewah, pakai jasa tiap harinya, ya. Hanya 3 helai kain kapan yang dia gunakan. Kadang-kadang kita ngelihat kuburannya itu sebelumnya penuh dengan air, gitu, ya. Kan kalau kita ngelihat, memperhatikan, belum apa-apa kain kapannya sudah basah, mungkin sudah dingin duluan, gitu. Itu udah mentafakuri, membayangkan usia kadang masih muda, gitu, ya. Kalau belum sempat tahlil, belum sempat ke masjid, ke musola, gitu. Setelahnya itu pulang saudaranya, keluarganya, hartanya, itu, ya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan SAW. Jadi ada 3 hal yang mengikuti seseorang, mengikuti jenazah. Apabila sejenazah itulah meninggal, orang telah meninggal, ada 3 hal yang mengikuti jenazah itu. 2 kembali, 1 netap. Mana yang 2 kembali? Itu adalah ahluhu wa maluhu, keluarganya dan harta-hartanya. Istrinya, kalau yang meninggal suaminya, ya balik. Dia juga gak mau dikubur hidup-hidup, ya. Anaknya juga pulang, kakeknya, neneknya, bapaknya, ibunya, tetangganya, semuanya kembali, balik semuanya. Terus hartanya, motornya ngikut, ya. Mungkin rumah kalau bisa dibawa kali, gitu kan? Gak bisa ngikut juga. Rumah ditinggal, ya. Bahkan tikar pun juga nggak ikut dikubur. Jadi cuma itulah yang dibawa itu. Yang 2 itu pulang. Ini renungan, gitu, ya. Ada 1 yang tetap. Mana? Amal perbuatan. Nah, amal perbuatan ini yang banyak kita hiraukan, gitu. Yang banyak kita hiraukan. Sabodo amat urusan masalah di akhirat mah, di alam kubur mah. Masalah amal mah nggak dipikirin. Yang kita pikirin aja sandang, pangan, perhiasan, ini dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti dengan cerita ini bahwa kita itu mesti adalah saya nggak usah kerja atau nggak begitu. Itu pemahaman yang kurang baik, gitu loh. Yaitu enggak. Kadang orang suka salah nangkap, gitu, ya. Maksudnya ini merenung supaya kita ini lebih condong kepada akhirat, tapi tetap dalam alia duniawi. Ayo kita makan. Kalau jadi orang kaya semua kan bagus, bisa bantu orang, bukannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kan? Tuh, itu kan menunjukkan berarti kita harus kaya, harus dermawan, kan, gitu. Bagaimana dermawan kalau kita nggak ada mah, kan? Nah, itu yang terang. Jadi kalau kita merenung, ya, semalam 2 malam, sehari 2 hari, jasadnya itu yang umumnya saja, yang umumnya, ya, jasadnya itu akan membengkak. 3 hari itu kalau di kitab Daqaiqul Ahbar itu keluar darah dari hidung, serta dari telinga, keluar darah selama 3 hari itu. Terus 7 hari keluar darah dan nanah dari mulut. Masya Allah, udah mulai pecah
ya itu anggota badan tuh perut, karena kan panas mungkin ya, panas, ada oksigennya, atau lah itu kan pecah mulai badan yang kita damba-dambakan, yang ganteng, yang gemuk, yang kurus, ujung-ujungnya begitu semua ya. Tinggal ada roh yang kekal. Jasad-jasad kita nih ya, setelah meninggal jasad kita ini ya emang asalnya kita nggak ada ya, nggak ada. Saya lahir 90, berarti sebelum 90 saya kan nggak ada di dunia ini gitu. Adanya di tahun 90 itu baru kan, adanya baru ya, pastinya gitu kan. Sebagaimana tadinya nggak ada, pasti akan nggak ada lagi gitu ya, kan nggak ada lagi di alam kubur. Jasad kita lama-lama habis tuh, dimakan cacing tanah atau belatung atau apalah, habis. Terus bahkan tulangnya juga ada yang berapa tuh, 15 tahun gitu ya kalau tidak salah, itu ada yang cerita itu tulang-tulangnya hilang 15 tahun, ada yang cerita itu. Jadi ditimpa gitu, ibunya itu nimpa makam suaminya, disatuin gitu ya, 15 tahun itu tulangnya hilang, udah mungkin dimakan apalah itu, cacing tanah kalau pokoknya hilang lah. Jadi berarti kan nggak ada tuh, hilang, lenyap nih jasad kita ini, lenyap nih gitu, nggak ada, cuman roh kita. Jadi kalau dikaji di kitab Daqaiqul Ahbar, kalau di malam Jumat tuh di rumah saya kitabnya Daqaiqul Ahbar, itu menceritakan tentang hal-hal akhirat ya, ceritakan tentang kubur, alam barzah, neraka, surga, hal yang kayak itu di bidang itu kita merenung. Jadi, nah jangan sampai roh kita ini menyesal nantinya. Sebagaimana Allah Ta'ala tuh pernah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah Ta'ala di surat Munafikun ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian semua dibuat lalai amwalukum wala auladukum. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, oleh harta dan anak-anak kalian. Kenapa disebutkan harta? Kenapa disebutkan anak? Karena banyak orang yang lalai dari perkara akhirat oleh harta, itu oleh anak. Ang dzikrillah, jauh dari mengingat Allah Ta'ala, sholat sampai ketinggal, ngaji sampai jarang gitu. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, apa nggak keburu ngaji, nggak keburu sholat, itu ya, dengan sibuk tadi oleh dunianya, oleh keluarganya, faulaika humul khasirun, niscaya dia akan jadi orang yang rugi. Terlebih-lebih rugi di akhirat. Kayak tadi misalnya, rumah yang kita udah bangun mewah ditinggalin, yang nempatin ahli waris. Ya alhamdulillah, toh istilahnya kita tinggalin ahli waris kita, kan harus begitu. Kalau ada mah kita siapin buat anak-anak kita. Tapi yang nyeseknya umpama nih meninggal masih muda, istri masih cantik, udah orang lain nggak ada lah, bukan kita ya, suaminya nggak ada, dapat beberapa tahun nikah lagi, malam Jumat kan di kitab itu diperbolehkan, Allah kasih izin tuh, silakan kamu main berkunjung kepada keluargamu di rumah. Bukannya ngedoain, bukannya sedekah buat kita, istrinya lagi dikekepin orang lain, sialan dangkalan kan ya. Laki yang beli kasur, laki yang bikin rumah, dapat ngumpulin duit kerja dari sana dari sini dan lain sebagainya, ya. Terus wafat, bukan tidak baik, suaminya kok tidak jadi masalah kan gitu. Tapi alangkah sedihnya lah gitu. Mungkin sima itu alangkah sedihnya. Tapi kalau mungkin sekedar doain, sedekah sebagainya, jadi masalah. Toh juga dia nggak bakal balik lagi. Nah itu untuk merenungi yang saya sampaikan ini, renungan satu buat saya. Yang pertama, hari ini itu udah nggak bakalan balik lagi ya. Yang tadi tuh udah nggak bakalan balik lagi, udah lenyap dia ya. Yang akan datang itu belum pasti, yang pasti itu yang sekarang gitu. Oleh karenanya memang yang pasti ini yang sekarang, apa yang kita
dapat ambil manfaat dari waktu ini yang Allah berikan kepada kita. Jadi walaysa minazudi tarkul mal, bukanlah termasuk juhud meninggalkan harta namun masih mencari dunia. Wa ala sabilis sakha, dan mendermakan, memberikan harta itu pada jalan kedermawanan dan pada kecenderungan keinginan hati dan pada jalan ambisi pribadi, karena sesungguhnya hal itu seluruhnya adalah hanya termasuk dari kebiasaan-kebiasaan yang baik secara manusiawi, ya. Terusnya lagi, wala madkhala li syai'in minhu fil ibadah, namun tidak ada celah masuk bagi sedikit pun dari hal tersebut ke dalam ibadah. Selesai pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Oleh karenanya, ya, dalam pembahasan ini di kitab Qomiyut-Tughyan ini mengenai tentang juhud di sini adalah, yaitu mari kita memprioritaskan, mengutamakan kehidupan akhirat dan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinimang kita mengutamakan, memprioritaskan kehidupan duniawi yang hanya sesaat gitu, ya, yang hanya sesaat. Kalau kita dalam sehari itu, kalau kita kita bangun pagi nih, ngelewatin baca Quran itu mesti ada rasa rasa kurang, gelisah gitu, mesti ada. Atau ngelewatin malam itu ninggalin zikir atau taklim. Sebenarnya ibu bapak rahimahullah, ya, nggak usah taklim begini aja, nggak usah, ya, baca buku aja, buku agama itu di rumah, ya, sehadis 2 hadis gitu, itu udah taklim sendiri, itu aja udah bikin taklim di rumah sendiri, ya. Syukur-syukur dengan anak istrinya gitu, ya. Ya kalau tidak, ya kita aja sendiri gitu, kita adain taklim. Nggak usah ngaji mah, nggak usah dengan orang baik sebenarnya mah. Kalau kata Mbah Kiai mah, ngaji mah nggak usah dengan santri baik. Kalau nanti kamu istiqomah di rumah kagak punya santri, tetap kita mah dibuka. Ngaji mah sama kucing juga jadi katanya, Kum. Sama kucing, sama teko, sama apa, ngaji mah ya sama aja, yang diomongin mah itu juga, ya, baca tuh. Udah umum sekarang, udah banyak terjemahan kitab, nggak apa. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, tanyain. Banyak beli tuh terjemahan kitab kayak Riyadhus Shalihin, baca, ya, 1 hadis 2 hadis, nanti insya Allah ada hikmahnya banyak lah gitu. Insya Allah dari jalan itu aja tuh semoga jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gitu, siapa orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikannya orang yang paham dalam agama, pasti Allah akan memberikan kemudahan dalam belajar ilmu agama. Kalau dalam Al-Quran itu barang siapa yang sungguh-sungguh kepada mencari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, lanahdiyanahum subulana, Allah akan mudahkan. Tapi kalau kitanya santai, kayak mau tapi nggak usaha gitu, ya wes, mau tapi nggak usaha, ya susah itu. Jadi mau harus disertai dengan usaha, urusan masalah ngerti dan enggaknya Allah itu urusannya. Yang penting kita tadi mau mengusahakan, kayak kita baca, insya Allah dikit-dikit itu ada ilmu pengetahuan, ada pemasukan, oh begini ternyata gitu. Karena kalau kita itu, hati itu jangan dianggap hati kita ini lentur, jangan. Hati itu keras sebenarnya, jangan salah, keras. Hati kita lebih keras daripada batu. Kalau seandainya kita nggak terus memukul hati kita dengan nasihat-nasihat agama, maka akan semakin keras hati kita ini, akan semakin tidak mau menerima sesuatu kebaikan. Nantinya masing-masing dinasihatin, masing-masing diingetin, masing-masing jadi gitu nolak. Karena itu tadi apa? Ya, sudah kerasnya hati kita, ya. Nanti dilanjut cabang iman yang ke berapa? 62 ya. 62, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, dikit lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i lam sama aidan bi asbabil hadas.
Pada pasal ini menjelaskan tentang berbagai perusak wudu atau hal-hal yang membatalkan pada wudu, yang disebut juga dengan sabab hadas, ya. Kemarin kita kaji mengenai tentang kesunahan wudu serta rukun-rukun wudu. Sekarang hal yang membatalkan pada wudu. Kita mesti tahu kayak sholat, kita juga mesti tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, ini juga pada wudu kita mesti tahu hal-hal yang membatalkan wudu. Oleh karenanya kalau wudunya batal, berarti kan lalu kalau dipakai sholat, ya sholatnya juga tidak sah, gitu. Oleh karena ini dijaga nih, ya, hal-hal yang membatalkan wudu kita ini kita mesti jaga. Apa saja di antaranya atau ada berapa? Walladzi yanqudu ayyubatilul wudu'a khamsatu asya'a. Adapun perkara-perkara yang merusak, ya, atau yakni yang membatalkan pada wudu itu ada 5 perkara, ya. Ada 5 banyak, di sini ada 5 perkara. Mana? Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayal qubuli wa dzuburi min mutawaddi'in hayyin wadihin mu'tadan kanal khariju qabaulin wa baitin aw nadiran kadamin wa asya najisan kadil amsilati aw tahiran kadudin ilal maniyal kharija bihtilamin min mutawaddi'in wa makinin maq'adahu minal ardi falayan kudu. Yang pertama adalah sesuatu kharaja yang keluar min ahadis sabilaini dari salah satu 2 jalan, al kubuli wa dzuburi, yakni jalan depan dan jalan belakang. Maksudnya yakni jalan dari kemaluan, ya. Yang kedua dari dubur, lubang depan, lubang belakang. Min mutawaddiin, dari orang yang memiliki wudu. Hayyin, yang masih hidup. Wadihin, yang kelaminnya jelas. Jadi orangnya hidup, orangnya kayak kita nih, orangnya hidup, kita nih hidup nih, memiliki wudu, ya, dan kelamin kita nih jelas. Tahu-tahu ada yang keluar dari salah satu 2 lubang kita yang kita miliki, ya. Baik yang keluarnya itu mu'tad dan kanal khariju, yaitu sesuatu yang biasa. Mana? Kabaulin, seperti kencing. Kita punya wudu, itu kita kencing nih, kan keluar nih sesuatu itu dari lubang depan, ya, kencing, maka batal wudu kita. Awaitin, atau tahi yang biasanya tuh, ya, sedikit juga sama, sedikit doang, sesedikit doang tahinya, misalkan sencret doang saya kencingnya, air pipisnya, tetap batal itu. Makanya kalau kita wudu itu, ya, maka bersihin dulu sisa-sisa kencing. Takutnya kita pas wudu itu ada yang keluar gitu, ada yang keluar walaupun setetes. Makanya dia atur dalam agama itu kalau kencing itu ini nih, itu. Nah, gini nih posisinya nih. Jadi kalau gini nih ngebuka kantong kemih itu. Kalau gini nih agak ketutup, kalau udah bangun suka rasa, kan gitu kan? Nah, ini. Dan setelahnya itu kita dehem 3 kali, gitu. Bisa diurut, tapi jangan keseringan urutnya kok, bahaya. Nah, jadi diurut gitu. Atau udah begini, kita balik begini. Nah, kita udah yakin ini, maksudnya biar itu tadi tidak ada sisa-sisa air kan? Air kencing. Ya, kalau kita kencing berdiri itu, satu kencing berdiri nggak baik, ya. Ajamat. Kalau di kota-kota kan darurat bisa baik, ya. Tapi kadang-kadang tuh masih ada sisa-sisa. Itu, ya. Kalau bagusnya mah jongkok kencing mah, tuh, ya. Min mutawaddiin hayyin, orang yang berwudu yang masih hidup. Oleh karenanya orang yang sudah meninggal sudah dipandiin, diwuduin, ya. Terus orang yang meninggalnya ini
keluar angin dari perutnya, kitut. Emang bisa? Bisa, ada keluar angin, oksigen dari perut. Jangan kaget, itu masih hidup nih. Enggak, bukan masih hidup, jadi ada sisa-sisa angin. Itu. Jadi jangan kaget disangka masih hidup, jangan tuh. Itu ada gitu. Oh iya, itu ada. Makanya orang yang biasa orang yang meninggal di kali itu ya, di kali itu, di danau suka ngambang kan? Emang ada oksigen di perut. Makanya kalau mandiin itu kan diginin. Biar kotorannya keluar tuh semua tuh. Itu ada. Misalkan atau keluar kotoran lah, kentut ya, maka wudunya nggak batal wudunya. Secara hukum kenapa nggak batal? Karena orang yang sudah meninggal ini tidak ditaklif untuk ibadah. Udah selesai, habis masa aktif ibadahnya. Itu alasannya. Kalau kita mah masih hidup, batal karena memang kita mah ditaklif, diperintah untuk ibadah. Juga kasihan sama yang mandiin. Udah kain kapanin, mandiin lagi. Itu. Ya kan? Yaudah. Sama halnya kayak ini udah diwuduin, jangan dipegang misalkan. Terus selian mahram misalkan. Ya tidak apa-apa, enggak bakalan batal wudunya. Justru yang batal itu orang yang hidup. Kalau dia bukan mahram nih, ya. Kita udah punya wudu, kita istilahnya pegang bukan mahram kita, emang jarang sih gitu kan. Ya kan perempuan bukan mahram kita pegang mukanya si jenazah ini yang udah dikain kapanin, kita yang batal wudunya karena kita maksudnya orang hidup kita mah. Tapi kalau orang yang udah meninggal mah nggak batal wudunya karena dia udah nggak ketaklif, nggak keperintah untuk melaksanakan ibadah. Makanya tuhayin tuh wadihin yang kelaminnya jelas, bukan banci, jelas. Kalau perempuan laki-laki nih. Nah itu ya kayak kita nih jelas kelaminnya, hidup, punya wudu. Nah ya tahu-tahu ada yang keluar dari salah satu dua jalan, baik kubur ataupun dubur, baik yang biasa seperti tadi air kencing, tai, atau naziron atau sesuatu yang jarang. Mana seperti damin, keluar darah dari kemaluan, ya, atau dari kubul, dari dubur nih keluar ambian kan, wah di darah nih, batal wudunya. Itu hasyin atau hasya, atau yang jarang kerikil, dari pantat keluar batu, gitu kan? Yang jarang tetap batal wudunya, ya. Najisan itu sesuatu yang najis seperti contoh tadi, tohiron atau sesuatu yang suci, kadudin. Kadudin tuh kayak gereng, ulat, cacing. Cacing itu suci. Yang keluar dari kita ini suci. Suci itu maksudnya dalam artian itu keluar, dibersihin, itu jadi suci. Itu ya. Sesuatu yang sifatnya tidak berubah di dalam perut itu suci, ya. Tidak najis, itu suci. Suci itu maksudnya itu tadi bukan berarti bisa langsung dimakan, aku bilang enggak. Maksudnya dibersihin dulu gitu ya. Sama halnya kayak kotoran luwak, ya. Kopi luwak di warung mah bukan luwak, itu mah luwak-luwakan, itu mah luwak yang asli mah tuh mahal, ya. Itu. Jadi itu suci itu, ya. Jadi kopi yang dimakan itu cuma kulitnya, ya. Bijinya mah tuh utuh. Bijinya mah utuh. Jadi pokoknya gini kesimpulannya, sesuatu yang masuk terus keluarnya utuh itu dihukumi suci. Tapi mesti dibersihin dulu. Enggak apa-apa itu, biji kopi itu yang dimakan luwak diminum tuh tidak apa-apa. Gitu ya. Itu kan kotoran najis, enggak suci itu. Itu ya. Tapi bukan langsung dimakan gitu, enggak ya. Yang salah paham. Maksudnya dibersihin dulu karena itu tidak robah. Nah, tuh. Ya, ilal maniyal kharija bihtilamin, terkecuali air mani yang keluar sebab mimpi bersetubuh dari orang yang sudah berwudu yang mengokohkan bokongnya pada bumi lantai, maka hal itu tidak merusak pada wudunya. Iya, wudunya mah tidak
terusak, tidak batal, tapi wudunya walaupun tidak batal, tidak terusak, tapi tetap saja wudunya mati. Artinya apa? Matinya ya walaupun dia punya wudu, tapi hakikatnya dia punya hadas besar, ya. Orang punya wudu, habis punya wudu dia itu tidur, ya, tidur. Tapi posisinya tidur gini nih, biasa tunggu Jumat, tunggu Jumat tidur nih, ketiduran bukan tidur, cuma ketiduran gitu kan. Mimpi jima nih, keluar sperma, keluar sperma. Nah, duduknya seperti ini nih, bagi orang yang ada dagingnya mah nih ya, posisinya begini nih ya agak gemukan dah, ya. Nah, kalau yang tepos mah bisa batal, karena kalau begini posisinya angin itu nggak bakalan keluar, ketutup gitu. Saya tadi mimpi jima nih sama Sahroni misalkan gitu ya, mimpi jima, wudunya nggak batal wudunya, tapi dia punya hadas besar, tapi wudu tidur gini tidurnya, mimpi jima ya tetap batal wudunya, tapi bukan dikarenakan mimpi jimanya, karena tidurnya itu posisinya. Jadi batal wudu itu karena tidur. Kalau ketiduran begini mah itu tidak membatalkan. Itu. Ini paham kita. Kalau kita di tanah suci, udah orang banyak dah. Itu tidur begini. Ngelopor bangun aja udah. Lalu bis ngorok itu, sholat aja udah. Padahal kalau di Sigma itu batal wudunya kalau tidurnya seperti itu ya. Nah, satu lagi nih, wal muskilu innama yantakidu wudu bil khariji min farjahi jami'an. Adapun orang yang muskil, orang yang sulit diketahui jenis kelaminnya, banci nih orangnya nih ya, orang banci innama yantakidu wudu bil kharij, sesungguhnya akan menjadi rusak wudunya hanya dengan sebab sesuatu yang keluar dari dua kelaminnya sekaligus. Jadi muskil itu artinya orang yang susah diketahui, laki-laki atau perempuan yang dia memiliki dua alat kelamin. Ya. Nah, ini di atas banci nih, di atas banci. Jadi orang memiliki dua alat kelamin nih, Mang Imam, ya. Jadi itu bisa batal wudunya kalau seandainya keluar sesuatu dari kedua-duanya, ya. Dia itu memiliki perabot perempuan, memiliki perabot laki-laki. Double triple ada lagi ya, double. Itu bisa batal wudunya kalau keluar dari kedua-duanya. Dari kemaluan seperti laki-laki keluar, dari kemaluan perempuan keluar. Wal muskilu innama yantaqidu wuduhu bil khariji min farjaihi jami'an, ya. Dan orang yang sulit diketahui jenis kelaminnya sesungguhnya akan menjadi rusak wudunya hanya dengan sebab sesuatu yang keluar dari dua kelaminnya sekaligus. Kalau dari salah satu mah nggak membatalkan itu, ya. Tapi kan sebanci-bancinya orang kelaminnya satu, katanya sih gitu ya. Tapi karakternya aja kayak itu kayak perempuan ya, lady boy gitu ya, lady boy. Jadi kalau dari dari pusar ke atas itu lady perempuan, itu kalau ke bawah tuh boy. Ya, yang kedua an-naum ala ghaihatil mutamakin. Nah, ini yang kedua nanti kita akan bahas. Yang pertama aja dulu tadi ya. Jadi sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubul ataupun dubur ya, baik yang umumnya atau yang jarang terjadi ya. Pokoknya sesuatu apa saja itu bisa membatalkan pada wudu kita yang kita selaku orang yang hidup. Kalau orang yang mati mah saya ulangi tadi, wudunya tidak batal. Kalau sudah dipandiin tidak batal. Disentuh sama orang selain mahram tidak batal. Karena dia tidak terperintah lagi untuk melakukan ibadah ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di insyaallah panjang umur mudah-mudahan di malam berikutnya ya. Sudah lewat nih, mohon maaf ya.
Dan sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, rezeki yang berlimpah luas untuk bekal ibadah kepada Allah, dan diberikan pemahaman urusan agama, serta mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang thayyib, yang mudah, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah taala, diberikan sehat walafiat baik kita dan keluarga kita, berikan hidayah dan taufik kita dan keluarga kita dan tetangga kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah min ahil khair min ahli sa'adah berqalim min al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini kok masih awal ini kok apa ya. Aduh dikit. Inna Allah